Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa terkait kawasan ekonomi khusus di Batang, beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti. Dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City, Twin Parks. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang. Dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Dan ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan berbagai kawasan lain, kami menjelaskan mengenai perkembangan kawasan di Nongsa yang akan ada perluasan, di mana itu juga mengundang Bapak Presiden untuk hadir karena ada rencana beberapa data center akan masuk ke sana. Kemudian juga terkait dengan kawasan ekonomi khusus di Singasari, sekarang kita sudah masuk King College di sana, dan nanti akan masuk Queen Mary ke kawasan ekonomi Singasari juga. Dan ini adalah merupakan bagian dari keluarga Russell Group atau yang memiliki selain King College juga Queen Mary dan juga ada Imperial College. Jadi ini beberapa yang ada di sana. Dan ini juga nanti pada waktunya Pak Presiden akan melakukan kunjungan. Nah, kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari inflasi masih rendah, di mana core inflation-nya masih positif dan juga core inflation-nya masih 2,48%. Nah, tentu kami lihat bahwa indeks keyakinan konsumen PMI juga full Februari masih tinggi 53,6. Kemudian juga relatif pertumbuhan kredit di Januari masih 10,3 dan pihak ketiga 5%. Di akhir Februari cadangan devisa relatif masih tinggi. Nah, kemudian kami juga bahas sektor-sektor yang masih tumbuh, baik itu mulai dari makan minum maupun logam dasar yang relatif juga tinggi. Sektor tekstil pakaian jadi juga masih positif. Kemudian juga terkait dengan mesin perlengkapan. Dan juga kami laporkan terkait dengan neraca ekspor yang tumbuh positif, dan di bulan Februari tertinggi 14 miliar kita punya ekspor, dan secara neraca perdagangan surplus sampai Februari 6,61. Jadi dari berbagai kondisi tersebut kami laporkan bahwa perekonomian Indonesia secara fundamental masih baik. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Kemudian current account balance juga masih, atau budget defisit juga masih kita jaga di 3%. Kemudian juga terkait dengan FDI dibandingkan prosentasi GDP kita juga relatif baik di sekitar 1,5%. Jadi dari keseluruhan ekonomi kita berada dalam fundamental posisi yang kuat. Nah, terus kemudian kami laporkan juga perkembangan proses-proses kita dalam perjanjian internasional dengan OECD. Kita sudah mengirim sebagian inisial memorandum, masih berproses, dan nanti akan ada meeting di bulan Juni. Nanti tentu akan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya.
Kemudian terkait dengan kredit usaha rakyat, tadi kami laporkan ke Bapak Presiden bahwa terkait dengan kredit usaha rakyat, Bapak Presiden mengarahkan agar komitinya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Jadi usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat yang per sektornya kita lihat pertanian di 29%, perikanan 1,7%, industri pengolahan di 7,6%, memang perdagangan masih tinggi di 48,4% dan jasa-jasa di 14,2%. Nah, Bapak Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan dan tentunya nanti akan ada revisi mengenai Kepres, mengenai KUR, di mana komitenya akan membunyikan itu. Jadi komite kebijakan pembiayaan usaha yang produktif dan dengan adanya perubahan dari struktur kabinet memasukkan menteri koordinator bidang pangan maupun menteri koordinator pemberdayaan masyarakat di dalam komite. Kemudian kita juga membahas yang terkait dengan rencana kerjasama EU-SEPA. EU-SEPA tinggal 2 isu, tadi saya laporkan, yang terkait dengan bea ekspor dan perizinan ekspor. Dua-dua kami sudah laporkan ke Pak Presiden. Kemudian juga akan ada sidang komite bersama antara Indonesia dan Rusia tanggal 14 sampai dengan 15 April. Nah, ini kita berharap bahwa pada saat itu kita bisa mengkonkludkan Eurasia Economic Union FTA. Eurasia Economic Union itu mencakup Uni Soviet, bekas 5 negara bekas Uni Soviet, yaitu Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan. Dan ini harapannya tentu hampir seluruh bab 14 dari 15 bab sudah selesai. Jadi Bapak Presiden akan berkunjung ke Rusia di bulan Juni. Diharapkan pada kunjungan tersebut principal agreement-nya sudah bisa ditandatangani. Kemudian kami juga sampaikan terkait dengan CPTPP, yaitu Trans-Pacific Partnership. Ini 12 negara, yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, dan Inggris. Inggris baru masuk di bulan Desember. Dengan kita memproses di aksesi CPTPP, diharapkan kita membuka pasar Meksiko, Kanada, Peru, dan United Kingdom. Nah, ini tentu akan membuka peluang pasar ekspor, di mana tentu terjadi penurunan tarif langsung pada saat kita masuk dalam CPP, dan standar CPP ini tidak menerapkan standar trade related aspect of intellectual property right. Jadi ini yang salah satu yang cukup baik dengan perjanjian CPTPP. Demikian yang tadi kami laporkan Pak Presiden. Ya. Ya, pertama tentu fundamental ekonomi kita kan kuat. Ya, tentunya beberapa isu-isu yang dikembangkan itu tidak benar adanya, jadi ya diperjelas saja. Ya. Tidak ada. Tidak. Ya. Baik, cukup ya. Terima kasih.